kemarin gua ngelihat apa sih namanya DF Talk lagi yang digembor-gemborkan oleh Bapak Joshua Sinambela ya. Kita tahu lah ya pendukungnya Bapak Joko Widodo itu. Sebenarnya gua nggak terlalu peduli juga sih. Yang ini nih, bentar, gue kasih lihat. Dia itu ngejelasin kalau misalkan di tone mapping itu beda sama tone curve. Oke, ya bisa dilihat dari sini lah ya. Seolah-olah ada yang namanya garis stempel yang melewati. It's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini gue tegasin lagi ya. Ini adalah hasil tone mapping atau tone curve, dimana antara kontras atau brightness-nya itu dinaikkan untuk menonjolkan satu warna. Terus gue screenshot ini, lalu gue tanya ke AI. Nah, ini jawaban AI. Ini jadi bukan gue yang jawab ya. Jadi kalau misalkan Pak Joshua Sinambela mau marah, ya udah marahin AI-nya aja. Berdasarkan pengamatan video unggah, stempel tidak tampak melewati bagian jas ya di sini. Ini gue hasil screenshotan video dia. Stempel merah hanya melihat area latar belakang dan sebagian sisi kanan. Warna merah tidak tampak. Kemungkinan besar merupakan bagian dari stempel. Sebelumnya saya mengatakan stempel tidak. Nah, ini kayak ada klarifikasi dari AI. Namun warna merah ini tidak terlalu jelas atau solid seperti efek tembus. Tidak memiliki bentuk khas stempel. Tidak konsisten dengan warna merah. Kemungkinan artefak atau transfer tinta tidak sengaja dari stempel. Efek editing. Kesimpulan ada noda merah. Ini gue tanyain lagi ya. Itu adalah hasil tone mapping. Tone mapping proses pengolahan citra terutama mengkonversi gambar dinamis tinggi, nyanyi rendah dinamis rendah, layar standar. Warna merah di atas kemungkinan besar bukan bagian dari stempel asli. Warna merah tersebut muncul karena algoritma tone mapping memperkuat kontras dan saturasi warna. Ini AI yang ngomong ya, Pak Joshua Sinambela, bukan saya. Jadi terserah Anda mau ngomong topi miring kayak topi meheng, serah. Yang penting gue di sini stand with my opinion. Kalau misalkan kita saling ngeklaim ini punya gue yang benar, punya lu yang benar, it's okay. Ini adalah part dari sebuah perang pendapat. Tapi kalau misalkan kita cari mana sisi yang menjadi tolak ukur kebenarannya, kita kan nggak tahu. Ya memang itu adalah sebuah secondary bukan secondary evidence ya, bukan primary evidence. Karena yang aslinya nggak pernah ditunjukkan. Tapi di sini kan kita itu bukan cuman deteksi yang ijazahnya ya, tapi juga deteksi yang itu kayak transkrip nilai. Nah, transkrip nilainya aja udah beda tuh kemarin ya sama peraturan. Nah, terus ada juga yang lembar pengesahan skripsi itu yang aneh. Terus lembar pengesahan skripsi yang nggak ada ya kalau nggak salah. Gue juga lupa ingat. Terus ya itu secondary evidence-nya adalah si fotonya Dian Sandi ini. Ini kan dari satu AI ChatGPT. Oke, kita cari AI yang lain. Ini di AI yang lain juga udah gua tanyain, apakah stempel melewati jas? Dari gambar tunjukkan saya dapat melihat beberapa elemen visual tampak efek digital atau glitch pada foto tersebut. Namun saya kesulitan untuk menentukan pasti apakah stempel melewati jas berkualitas apa efek. Nah, oke. Ini karena belum kita omongin ini efek tone mapping. Nah, stempel melewati jas hitam atau ini bisa dilihat lah. Nah, di sini gua tanyain itu adalah bagian yang di tone mapping gitu. Terima kasih klarifikasinya, Anda benar. Yang saya lihat adalah stempel merah sebenarnya adalah bagian dari efek tone mapping pada foto tersebut. Tone mapping memang menghasilkan efek visual seperti itu, di mana bagian tertentu dari gambar mendapat perlakuan warna kontras berbeda sehingga terdapat overlay. Kalian bisa baca sendiri. Ya seperti itulah. Ini bukan gue yang ngomong.
Jadi kalau mau protes ya protes aja sama AI. Kan katanya AI mau masuk ke ini ya, kurikulum sekolah. Ya udah, bye bye, gua gitu aja, bye bye, bye bye, bye bye. Coba coba kasih tunjuk ya ijazahnya yang mana, yang ini ya. Ah ini kayaknya. Nah ini ijazah Pak Jokowi. Ya. Ada yang menggunakan ELA lah, ada yang menggunakan apa luminance gradient lah. Oh ini nggak kelihatan segala macam gitu kan. Itu nggak mungkin ya. Anda bisa deteksi itu. Ya. Nah, eh, ada memang ilmu ya, yang disebut dengan computer vision. Ya, computer vision. Nah, Mas Roni Teguh mungkin lebih paham ya, karena memang mereka belajar itu. Tapi itu bersinggungan memang dengan digital forensik. Saya mengaku itu ada singgungannya dengan digital forensik. Tetapi gini, bagaimana sih cara kerjanya mereka gitu ya? Apakah di computer vision itu bisa langsung ya bisa diadopsi langsung menjadi apa namanya hasil forensik digital? Nggak bisa ya. Karena forensik digital itu ada SOP prosedurnya ya yang mewajibkan ya objek data yang kita periksa itu harus valid dulu, harus otentik dulu, harus aslinya dulu gitu ya. Sehingga apa? Analisis itu nanti hasil analisisnya ketika hanya menggunakan computer vision tanpa prosedur yang benar gitu ya. Itu analisisnya otomatis bisa menjadi bias. Bias itu artinya apa? Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Seperti yang terjadi, ya. Seperti analisis mereka itu. Oh, mereka nggak menemukan nih ada garis di sini, garis merah gitu ya. Karena mereka analisisnya pakai apa ya kemarin? Error level lah, atau menggunakan yang lainnya lah gitu ya. Meskipun itu sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Tetapi ya, seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang bisa menemukan misalnya seperti Mas Roni Teguh kemarin. Saya coba demonstrasikan apa yang Mas Roni Teguh kemarin sampaikan ya. Dia bisa saja menemukan itu bahwa ada garis merahnya bisa ketemu gitu ya. Tools yang kemarin digunakan kalau nggak salah pakai pakai GIM ya, pakai GIM. Saya pakai yang versi Linux ya. Ini oke, sama persis lah gitu ya. Nggak ubah apapun. Bisa kita cek MD5-nya salah satunya segala macam itu sama seperti yang dianalisis oleh Mas Teguh, sama yang dianalisis sama Mas Vicky mungkin ya. Secara kasat mata ya, kalau Anda zooming di sini memang nggak terlalu kelihatan gitu ya bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya. Ini hanya istilahnya cocokologi ya seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, saya salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang ya, sudah tunjukkan ya. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah, si apa? Si topi merah itu, topi miring, dia menggunakan tone curve, biarnya nggak ketemu dia. Ya. Kenapa nggak ketemu gitu ya? Ya karena dia nggak paham gitu ya. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya hasil scan-nya. Kita punya gambar hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya karena ini fotonya yang ditempel kata mereka gitu.
Suaranya Bang Joshua hilang. Suaranya hilang, Bang. Iya, suaranya hilang Bang. Bang Joshua suaranya hilang.